Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunche yang akhirnya berhasil mengeluarkan parasit dari tubuh kaisar. Lalu Chang Yue pun segera bertanya pada ayahnya, apakah kau baik-baik saja? Kaisar Chang Feng menjawab bahwa diriku tak apa-apa. Kemudian kaisar segera berterima kasih pada Yunche karena telah menolong dirinya. Yunche menjelaskan bahwa setelah ini kaisar hanya perlu beristirahat dan memulihkan diri. Karena seharusnya penyakitmu bisa pulih sepenuhnya. Dan selama kau menggunakan kekuatan mistikmu untuk terus meredam emosimu, mungkin kau bisa bertahan hidup beberapa tahun lagi. Setelah itu, Chang Yue bergegas mendekati Yunche. Dirinya berkata bahwa aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu. Dan saat Yunche akan mencium Chang Yue, Kaisar Chang Feng berkata bahwa kau sudah memberinya seluruh hatimu. Apakah ada yang lebih berharga dari itu? Mendengar perkataan tersebut membuat mereka berdua tersipu malu. Kemudian sang kaisar memberitahu bahwa aku akan beristirahat. Jadi kalian berdua bisa pergi dan mengobrol sepuasnya. Mereka berdua pun segera keluar dari istana. Di sana, Chang Yue mengatakan bahwa aku benar-benar bahagia karena tak kehilanganmu. Namun kau masih pria yang buruk, karena saat kau mati, akhirnya aku mengetahui kisah cinta yang kau miliki. Tak hanya itu, aku juga sudah tahu jika kau dan Xia Qing Yue adalah pasangan sah suami istri. Namun aku tak mengira bahwa kau juga bersama Chu Yue Chan. Mendengar penjelasan tersebut membuat Yunche salah tingkah. Bahkan ia berkata bahwa aku dan Chu Yue Chan itu tak mungkin. Tapi Chang Yue menjelaskan bahwa saat Chu Yue Chan mendengar perihal kematianmu, dirinya langsung pergi ke Wisma Gunung Tianjian untuk menghancurkan pedang hukum surgawi. Semua itu ia lakukan karena ia hamil dan jatuh cinta padamu. Namun meskipun begitu, anehnya aku tak merasa cemburu sedikit pun. Mendengar hal tersebut membuat Yunche sangat terkejut. Kemudian Chang Yue kembali berkata bahwa saat itu Chu Yue Chan pingsan di depan pedang hukum surgawi. Lalu saat Nenek Jiu memeriksa nadinya, terungkaplah bahwa ia sedang hamil. Dan masalah ini seharusnya menjadi sebuah rahasia. Tapi sekarang sudah tersebar luas. Jadi karena hal itu, Istana Frozen Clouds menutup pintu mereka. Yunche berpikir bahwa sudah lewat 17 bulan sejak kejadian itu terjadi. Dan berarti anakku sudah lahir 7 bulan yang lalu. Tetapi apakah Istana Frozen Clouds mengizinkan hal itu? Chang Yue memegang tangan Yunche dan berkata, kau tidak perlu khawatir karena Chu Yue Chan pasti bisa melindungi anakmu. Namun Yunche menjawab bahwa Istana Frozen Clouds pasti tak akan membiarkannya. Maka aku harus bertanggung jawab dan pergi untuk mencari Chu Yue Chan. Yunche berkata bahwa ayahmu saat ini sudah jauh lebih baik. Dan sebaiknya kau tetap tinggal di kekaisaran karena aku harus pergi ke Istana Frozen Clouds. Atau jika tidak, aku pasti tak akan tenang dan terus mengkhawatirkanmu. Chang Yue menjawab bahwa aku tahu kau sangat peduli dengan semua orang yang kau sayangi. Maka yakinlah saat kau meninggalkan tempat ini, aku pasti akan menunggumu kembali. Singkat cerita, 3 hari kemudian akhirnya Yunche pergi menuju Istana Frozen Clouds. Namun saat di perjalanan, ia berpikir bahwa jalan tercepat menuju ke sana adalah Westland of Death. Jadi kota ini adalah tempat perhentian terakhir sebelum menuju ke sana. Namun Molly memberitahu Yunche bahwa saat ini kau akan dalam masalah. Karena ada 8 tetua dari klan Burning Heaven yang berada di ranah Heavenly Mystic. Dan di antara mereka ada Van Moran yang mungkin tak bisa kau kalahkan. Yunche berpikir jika mereka masih belum beraksi, itu berarti mereka menungguku untuk masuk ke Westland of Death sebelum akhirnya membunuhku.
Singkat cerita, akhirnya Yunce telah sampai di Wetland of Death. Di sana, Yunce berencana menggunakan Profon miliknya untuk menyesatkan para anggota klan Burning Heaven, karena ia tak akan bisa melawan mereka jika mereka bersama-sama. Kemudian Yunce segera bergegas pergi dan meninggalkan jejak kakinya saat itu. Tak berselang lama, datanglah para anggota klan Burning Heaven. Tetua Fen berkata bahwa Yunce benar-benar licik dan begitu cerdik. Kemudian ia menyuruh anggota keluarganya untuk berpencar mencari Yunce. Dan saat kalian berhasil menemukannya, maka langsung saja bergegas untuk membunuhnya. Pada malam harinya, Yunce telah masuk ke dalam pusat Wetland of Death. Ia berkata bahwa disinilah tempat monster tingkat Earth Mystic berkumpul. Jadi mereka pasti akan sulit untuk menemukan keberadaanku. Tapi secara tiba-tiba saja Molly mengingatkan bahwa ada seseorang yang berhasil menemukanmu. Orang itu berada di tingkat 4 Heavenly Mystic. Dan sepertinya ia berpisah dari anggota keluarga yang lainnya. Dan benar saja ternyata orang itu adalah Tetua Fen Moping, anggota keluarga dari klan Burning Heaven. Bahkan tak banyak bicara, Tetua Fen Moping segera melancarkan serangannya ke arah Yunce. Namun dengan gerakan cepat, Yunce menahan serangan darinya. Tak hanya itu saja, Yunce juga dapat dengan mudah menghancurkan serangan tersebut. Menyaksikan hal itu, Tetua Moping sangat terkejut. Lalu Yunce pun mengeluarkan pedangnya dan segera menghempaskan ke arah sang tetua. Dan akibat dari serangan Yunce membuat Tetua Moping tersungkur ke tanah. Kemudian Tetua Moping bertanya bahwa siapakah kau sebenarnya? Karena praktisi tingkat Heavenly Mystic sepertiku tak bisa melukaimu. Kau juga bahkan hanya berada di tingkat Earthly Mystic, yang seharusnya diriku bisa membunuhmu. Yunce menjawab, jika aku adalah orang yang selama ini kau buru. Tetua Moping mengatakan, apakah kau berpikir bisa membunuhku seorang diri? Lalu dirinya segera terbang ke langit dan berkata bahwa hanya seorang yang berada di tingkat Heavenly Mystic lah yang bisa melakukan hal ini. Namun tak mau banyak bicara, Yunce segera bergegas terbang dan kembali melancarkan serangan. Sehingga karena serangan dari Yunce membuat Tetua Moping tewas seketika. Setelah itu, Yunce berkata bahwa akhirnya aku sudah menghabisi satu keluarga klan Burning Heaven dengan sangat mudah. Molly mengingatkan agar Yunce jangan senang dulu, karena anggota klan Burning Heaven lainnya akan segera datang. Dan benar saja, saat itu 3 tetua lainnya pun telah datang. Di sana, Tetua Fen sangat terkejut karena Yunce benar-benar membunuh Fen Moping. Tanpa pikir panjang, Tetua Fen Moran pun segera melancarkan serangannya. Melihat hal itu, lantas Yunce bergegas terbang dan membalas serangan Tetua Fen. Yunce berkata bahwa serangan dari tetua klan Burning Heaven sepertimu tak akan berarti apa-apa untuk diriku. Mendengar perkataan itu membuat Tetua Fen Moran sangat marah. Sehingga saat itu ia menegaskan bahwa aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu kemudian merobek mulutmu. Dan karena hal itu jugalah Tetua Fen Moran segera mengeluarkan kekuatan naga miliknya. Sehingga saat itu terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Namun saat adu kekuatan berlangsung, Yunce berkata, apakah Tetua Fen mengira jika aku terus melawan kekuatan dengan kekuatan lagi? Tapi selama dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang, maka aku akan dengan sangat mudah kabur darinya. Lalu ketika serangan itu dilancarkan, Tetua Fen kebingungan karena Yunce sudah menghilang dari sana, yang membuat Tetua Fen Moran dan yang lainnya segera bergegas pergi untuk kembali mencari Yunce. Sedangkan tak jauh dari sana terlihat Yunce yang sedang bersembunyi. Yunce mengatakan bahwa Profon Handle ini seharusnya bisa membuat mereka tersesat cukup jauh, dan aku harus pergi dengan cepat ke gua untuk menemui Dewa Naga. Karena bagaimanapun juga aku masih memiliki janji dengan dirinya.
Singkat cerita, akhirnya Yunce pun sampai di gua tersebut. Saat tiba di sana, Yunce teringat dengan kenangan ia dan Chuyue-chan sebelumnya. Yunce berjanji bahwa aku harus menemukan Chuyue-chan secepat mungkin. Lalu Yunce pun segera memanggil Dewa Naga. Tak lama kemudian, sang Dewa Naga muncul di hadapan Yunce. Dirinya mengatakan bahwa aku tak menyangka kau akan kembali lebih awal dari yang kukira. Dan saat ini kau sedang berada di tingkat akhir Earthly Mystic. Namun hal itu tidak terlalu buruk untukku. Dewa Naga kembali mengatakan bahwa tubuh dan jiwamu saat ini sudah cukup untuk menanggung sumsum terakhirku. Setelah mengatakan hal tersebut, Dewa Naga pun segera memberikan sumsum miliknya pada Yunce. Ia menjelaskan bahwa sumsum ini bisa membuat tulang dalam tubuhmu terasa seperti baja. Tak hanya itu saja, darah dan kekuatan yang akan kau gunakan menjadi tak terbatas. Bahkan juga kekuatan itu akan jauh lebih cepat dari kekuatan yang biasanya. Tak berhenti sampai di situ saja. Bahkan sumsum ini bisa memurnikan mental dan jiwamu, sehingga kau akan memiliki kekuatan mental yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Dan jika kau bisa menggabungkan sumsum ini dengan Dragon Soul, maka kau bisa membuka Dragon God Domain, yaitu tempat para Dewa Naga dapat membuat semua manusia tunduk padanya. Kemudian ternyata Yunce berhasil memasuki alam roh Dewa Naga. Dan di sana ia berkata pada roh Dewa Naga agar bersatu dengan dirinya. Namun roh naga tersebut malah mengeluarkan kekuatan dan menyerang Yunce. Yunce berpikir apakah aku akan bisa bersatu dengan jiwa roh naga ini. Sedangkan jiwa Dewa Naga menyadari bahwa Yunce memiliki pembuluh darah dewa jahat. Tapi jika ia tak memiliki jiwa Divine Soul, maka dirinya akan sulit bergabung dengan jiwa roh naga. Lalu di alam roh naga, Yunce menggunakan kekuatan jiwa Phoenix miliknya untuk melawan roh naga tersebut. Kemudian tiba-tiba saja Yunce jatuh tak sadarkan diri. Dan setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Yunce pun telah sadar. Jiwa naga menjelaskan bahwa meski energi mistik milikku tak berubah, namun setelah bergabung dengan sumsum itu bisa membuat tubuhku jauh lebih kuat. Dan akhirnya sisa jiwaku yang selama ini berjuang sudah bisa pergi dengan tenang. Jiwa naga berkata, untuk yang terakhir kali, biarkan aku melakukan sesuatu hal untukmu. Kemudian jiwa naga menyuruh Yunce untuk mengeluarkan inti naga kaisar dan pedang Dragon Vault. Jiwa naga menjelaskan bahwa di dalam pedang ini tersegel roh naga yang masih mengandung auraku. Namun karena kau juga mempunyai inti naga kaisar, maka ini membuatnya menjadi kecocokan yang bagus. Setelah itu, Yunce pun segera mencoba menggunakan kekuatan pedang tersebut. Ia berkata bahwa dengan pedang ini, aku bisa membalas semua dendamku. Yunce berterima kasih pada jiwa naga karena telah membantunya. Jiwa naga memberitahu bahwa musuhmu akan segera tiba, dan ini waktunya kau harus keluar. Aku juga minta padamu untuk bekerja keras agar bisa menjadi kuat, karena kau mewarisi garis keturunan terakhir milikku. Dan ternyata benar saja, saat Yunce keluar dari gua itu, di sana sudah ada Tetua Fenmoran. Tetua Fen berkata bahwa kali ini kau pasti tak akan bisa lolos dariku. Dan tak mau banyak bicara, ia pun dan tetua lainnya mulai melancarkan serangan. Namun dirinya terkejut saat melihat Yunce dapat menahan pedangnya dengan satu tangan. Bahkan juga membuat pedang itu meleleh seketika. Setelah mengatakan hal itu, Yunce segera membuat tetua tersebut terpental. Kemudian tetua Duancang dan satu tetua lainnya segera membalas serangan Yunce. Namun Yunce menggunakan satu kali tebasan sehingga serangan itu tak mengenai dirinya. Tetua Duancang pun kembali melancarkan serangan dengan teknik Burning Cakar Darah. Lalu Yunce mengeluarkan kekuatan sayap burung Phoenix untuk menghancurkan serangan itu. Dan akibat dari serangan Yunce membuat dua tetua Fen itu jatuh ke tanah. Tetua Fenmoran menyadari bahwa pedang yang dimiliki Yunce adalah senjata Emperor Mistik. Ia pun mengeluarkan serangan naga miliknya untuk menghabisi Yunce. Namun lagi-lagi Yunce dengan mudah menghalau serangan tersebut.
Kemudian saat tetua Fan kewalahan, Yunce kembali menyerangnya. Bahkan Yunce membuat tetua Fan terpental dan menghempaskan serangan burung Phoenix. Dan karena sudah sangat marah, tetua Fan mengaktifkan teknik terlarang Burning Heaven Dragon yang membuat anggota klan Burning Heaven lainnya mengatakan, apakah tetua Fan tak memiliki pilihan lagi selain menggunakan teknik terlarang ini. Lalu setelah itu tetua Fan Moran melancarkan serangannya ke arah Yunce. Tetapi Yunce mengeluarkan kekuatan Falling Moon miliknya untuk menghalau serangan itu. Sehingga karena adu kekuatan itu membuat ledakan di sekitar tempat tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, anggota keluarga Fan sampai dibuat terpental. Menyaksikan hal itu membuat tetua Fan Moran sangat terkejut. Karena bukannya membunuh Yunce, ia justru malah membuat 2 anggotanya tewas. Yunce mulai mendekat ke arah tetua Fan dan kembali melancarkan serangan. Dan karena serangan darinya membuat tetua Fan tersungkur. Kemudian Yunce berkata bahwa seperti yang pernah aku bilang, akan ada hari di mana aku bisa membunuhmu. Yunce segera menancapkan pedangnya pada tetua Fan Moran. Bahkan anggota keluarga Fan lainnya yang melihat hal itu menjadi sangat ketakutan. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 38 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.